Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik cara menangani keluhan. Sebuah cerita dari internet menyebutkan bahwa seorang pria memelihara seekor chihuahua. Anak anjing tersebut pada awalnya jinak dan berperilaku baik. Namun suatu hari ia digigit oleh anjing besar milik tetangganya. Ketika tetangga tersebut membawa chihuahua tersebut kembali kepada pemiliknya, anjing chihuahua menggigit tangan pemiliknya. Saat ini pemiliknya tidak marah, malah menjelaskan kepada tetangganya, "Ia menggigit saya karena dia terluka. Kalau saat ini aku masih marah, maka keadaan akan bertambah buruk." Kisah lain menceritakan tentang seorang ayah yang baru pulang kerja. Begitu dia memasuki pintu rumah, dia melihat putrinya yang di ruang tamu dan keadaan saat itu sangat berantakan. Sang ayah tidak dapat menahan diri dan mulai memarahi putrinya. Putrinya dengan segera melapikan dan setelah itu dia berlari mencari dan memeluk ayahnya. Kemudian dia bertanya, "Papa, apakah Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di kantor hari ini?" Gadis yang berakal sehat ini tahu bahwa kemarahan ayahnya tidak sepenuhnya ditujukan kepadanya, tetapi bahwa ayahnya mungkin mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena itu, putri ini juga tidak ikut emosi dan malah bisa memberikan hiburan kepada ayahnya. Ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Cerita tersebut menyebutkan bahwa kita seringkali tersakiti oleh emosi orang lain. Dan karena kita disakiti, kita kembali menyakiti orang lain. Lingkaran tidak sehat ini meninggalkan bekas luka pada seluruh masyarakat. Namun, jika kita bisa melihat bahwa dia memarahi aku karena dia selagi terluka, maka segalanya bisa diselesaikan dengan lebih tepat. Ada juga kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan, "Jika musuhmu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Karena dengan melakukan ini, kamu akan menumpuk bara api di kepalanya." Tetapi orang yang di sekitar kita bukanlah musuh, bahkan keluarga dan teman dekat. Kenapa kita tidak memperlakukan mereka dengan baik? Sahabatku, bagaimana biasanya kamu menghadapi emosi orang lain? Biasanya orang-orang selagi menghadapi emosi negatif akan sangat marah dan membalas untuk memarahi kembali. Dan ada sebagian mungkin tidak membalas, tetapi mereka tidak senang. Mereka dendam dan meninggalkannya di dalam hati. Demikianlah hubungannya indah pun berakhir. Namun dalam artikel tersebut dikatakan bahwa jika kita bisa menghadapinya dari sudut pandang yang berbeda dan mengubah mentalitas kita agar tidak lagi menjadi korban, maka kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan bahagia. Ketika Daud di dalam cerita Alkitab, dia dihina, ada seorang yang tidak tahu berterima kasih bernama Shimei. Dia mengutuk Daud tanpa alasan yang jelas. Biasanya ketika orang disakiti atau dikutuk, reaksi normalnya adalah marah dan ingin melawan. Tetapi Daud berkata, "Biarkan dia memarahi aku." Wah, mengapa Daud bisa begitu mempunyai kebijaksanaan? Karena Daud memandang kutukan manusia dari sudut pandang Tuhan. Kutukan dan cobaan ini bisa menjadi kesempatan bagi Daud untuk menerima kebaikan dan belas kasihan dari Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak dimakan oleh emosi dan tidak membalas kutukan dengan kejahatan. Teman-teman terkasih, pandanglah setiap keluhan dengan pandangan Tuhan. Daripada menekan emosi kita dan membiarkannya berubah menjadi kepribadian yang menyimpang, kita percaya bahwa Tuhan akan mengambil keputusan untuk kita. Karena di Alkitab berkata, "Aku akan membalas dendam, saya akan membayar mereka," kata Tuhan. Sama seperti ketika Daud mengalami kehinaan, ia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, sehingga ia mampu menemukan harapan dalam keputusasaan dan kekuatan dalam kesedihan dan kemarahan. Hari ini marilah kita menghadapi setiap keluhan di sekitar kita melalui pandangan Tuhan. Ketika Anda melakukan ini, saya yakin Anda akan menjalani hidup yang lebih bahagia dan hubungan Anda akan menjadi semakin baik. Bahkan Anda akan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri.
Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.